Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Fi hadhihi al-fursa as-sa'ida wa fi hadhihi al-fursa al-mubarakah nahnu min firqatil ula nuridu an nubayyin amamakum jami'an an mafhumil ma'na wa sa'adhkur asma'ana amamakum jami'an. Ana bismi Ahmad Fahmi Alwan wa sadiqati ismuha Afifah Mutiara Tasya wa sadiqi ismuhu Ahmad Imam Baihaqi. Wal an atakallam amamakum jami'an bil lughah al Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang al-mafhum al-makna. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang 8 poin. Yang pertama tentang makna at-tahlili wa tarkibi wa al-jumlah al-mutanaqidah wal makna al-mufradati wal qawaidi wal makna siyaki wal makna mu'assirat al-kharijiyah wal makna an-nasbi wal makna an-nafsi wal makna at-ta'rifi. Langsung saja menuju ke al-makna. Ma huwal makna? Al-mana huwa jawharul ittisal wala budda yattafiqa mutakallimu lughatuma ala ma'ani kalimatiha. Pokoknya yang dinamakan makna itu adalah suatu inti dari komunikasi, tujuan dari komunikasi. Berarti tujuan dari komunikasi, inti dari komunikasi itu makna yang dimaksud dalam kitab ini. Terus langsung ke al-makna at-tahlili. Makna at-tahlili wal makna tarkibi. Makna at-tahlili itu adalah makna analitis dan makna tarkibi itu adalah makna yang intinya rapi lah, berpangkat gitu, berjumlah gitu. Seperti contohnya, langsung saja. Al-makna tahlili contohnya al-masafatu bainal ardi ini nih, al-babu madkhulun lidukhulil makan. Ini makna tahlili. Bahwasanya pintu itu adalah suatu alat untuk masuk ke suatu ruangan. Nah, gitu makna analisis. Lain lagi dengan makna at-tarkibi. Makna tarkibi itu ini al-masafatu bainal ardi wasyamsi ala tis'ina salasa wa tis'ina milyuna mil. Bahwasanya jarak antara matahari dan bumi itu adalah 93 juta milyun. Apa ini? Milimeter ini. Anda kurang tahu kalau masalah jarak planet. Pokoknya ada jarak, ada pangkat. Adnan umruhu arba'una sana'ah. Ini makna at-tarkibi. Bisa dibedakan ya makna analitis dan makna at-tarkibi. Langsung al-jumlah al-mutanaqidah atau kalimat kontradiktif. Kalimat kontradiktif ini adalah kalimat yang mana suatu kalimat itu tidak sesuai dengan apa ya? Tidak sesuai dengan makna awal. Contohnya, laisal filu hayawanan. Nah, ini kayaknya disanggah gitu. Laisal filu hayawanan, bahwasanya gajah itu bukan hewan katanya gitu. Gajah bukan hewan. Laisal a'zabu rajulan ghairu mutazawwij. Bahwasanya jomblo itu bukan orang yang tidak akan kawin, orang jomblo. Dan yang terakhir, laisal khassu naw'an minal khadar. Selada itu bukan salah satu dari sayur-sayuran. Nah, ini makna kontradiktif. Bisa dikatakan al-jumlah al-mutanaqid. Langsung nomor 3 makna al-mufradati wal makna al-gawaidi. Makna al-mufradati hiyal makna law abdalna kalimah qatala bi kalimatir raqabah litaghyiril makna jumlah. Hadha yadullu ala ahamiyatil makna al-mufradati fi takwinil makna al-jumlah. Bahwasanya ketika kita menukar suatu kalimat dengan kalimat yang lain, maka ini akan ada perubahan jumlah. Contohnya, qatala di sini ada, saya cari dulu ya, maaf. Di sini ada qatala Zaidun al-farasah.
Seumpamanya qatala Zaidun al-farasa. Zaid membunuh kuda. Lain lagi kalau qatala itu ditukar ditukar dengan rokabah Zaidun al-farasa. Lain lagi. Maka dari itu ialah penukaran suatu kata itu mempengaruhi suatu makna dan mempengaruhi suatu jumlah. Rokaba Zaidun al-farasah gitu. Terus al-makna al-gawaidi. Makna al-gawaidi tanqasimu ila qismain. Ada sarfiyah, ada nahwiyah. Yang sarfiyah ar-rajulu mufradun laisat rijal. Nah, ini mana dari sarfiyah. Al-asadu mufradun laisat aswad. Laisal uswad. Terus an-nahwiyah ar-rajulul asadu takhtalifu an al-asadur rajulah. Intinya at-tartibul awal yaj'alur rajula qatilan wa tartibus tsani yaj'alu ar-rajulu maqtulan. At-tartibul awal yaj'alur rajulu qatilan, yang kalimat pertama ar-rajulul asada itu adalah rajul tersebut membunuh singa. Tapi yang tartibus tsani yaj'alur rajulu maqtulan. Yang tartibus tsani maknanya laki-laki tersebut dibunuh oleh asad, oleh singa. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung akan di Oke, selanjutnya nomor 4 ada al-makna wasiyak. Jadi maksudnya itu adalah al-jumlah tu'asiru fi makna kalimah. Kalimat itu dapat mempengaruhi kata atau makna kata yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi kata itu dimaknai sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, contoh aja langsung, misalnya ada kata faslun ya. Qara'tu al-faslal khamis minal kitab. Saya telah membaca bab kelima dari kitab ini gitu kan. Kemudian kalimat yang kedua ada inna rabi huwa ajmalu fasl min fusulisana. Sesungguhnya musim semi itu adalah musim yang paling indah dalam setahun gitu kan. Nah, di sini ada kata faslun tetapi memiliki dua makna yang berbeda, ya kan? Yang satu dimaknai musim, yang satu dimaknai bab. Nah, ini sesuai dengan konteks kalimatnya masing-masing. Misalnya kita balik, ini kan. Saya telah membaca musim kelima dari buku ini, itu kan menurut saya kurang pas ya, nggak pantas itu kan. Apa coba itu kan? Nah, di situ oleh karena itu sebisa mungkin ketika kita mendengarkan seseorang itu dengan rasa dan juga tidak hanya dalam satu sudut pandang, agar kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih maksud atau yang ingin disampaikan oleh penutur gitu kan. Nah, kemudian berikutnya ada nomor 5 al-makna wal mu'asirat kharijiyah. Nah, ini tuh makna dari kalimat itu tidak selalu ditentukan oleh kata ataupun tata bahasa yang ada di dalamnya. Jadi bisa juga dipengaruhi oleh faktor luar ya kan. Di sini tuh ada 6. Yang pertama adalah al-harakat al-jismiyah atau gerakan badan. Nah, itu misalnya kita lihat mubalik gitu kan. Tidak ada Tuhan selain Allah gitu kan. Bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, dia sambil gini-gini. Nah, itu mungkin dia ingin menguatkan bahwa memang benar-benar, ya kan, kayak gitu misalnya. Terus kemudian ada infialat al-wajhi. Jadi ekspresi wajah ya. Nah, ketika kita berbicara sama orang, sebisa mungkin kita menatap wajahnya. Jadi kita tuh bisa melihat bagaimana sih emosi orang itu pada saat berbicara sama kita. Apakah dia sedang senang, apakah dia sedang galau, sedih, atau mungkin rindu seseorang, atau mungkin lagi marah, itu kan kita bisa tahu. Nah, misalnya ketika kita tanya sama cewek itu kan, kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa kok aku. Nah, itu kan katanya kalau kata nggak apa-apa itu bagi cewek itu mengandung 1000 makna gitu kan. Nah, salah satu cara untuk mengetahui makna itu adalah dengan melihat ekspresinya ketika dia berbicara itu. Misalnya ketika dia berbicara, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Nah, ceria kan. Mungkin dia memang benar nggak apa-apa. Tapi misalnya ditanya, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Sambil senyum-senyum sepet gitu kan. Senyum-senyum terpaksa gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dimaknai dia ada masalah gitu kan. Nah, itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian berikutnya ada adwar mutakhatibin. Nah, itu peran antara penutur dan pendengar ya. Misalnya kayak ustadz dengan santrinya, terus kemudian bapak sama anaknya, atau mungkin sebaliknya. Kemudian berikutnya ada an-nagmah al-amah dengan nada. Jadi sebenarnya kita tuh juga bisa
ketika berbicara sama orang nggak usah melihat wajahnya itu, tahu emosi seseorang itu. Jadi melalui nada, apakah orang itu sedang emosi ataukah orang itu sedang sedih itu kan kita bisa tahu ya. Misalnya contohnya, eee, "Kamu kok belum pulang? Mau tidur sini ta?" Gitu kan. Sama, "Kamu kok belum pulang? Mau tidur sini ta?" Nah, itu kan pasti juga maknanya berbeda, yang satunya kayaknya ingin mengusir, yang satunya kayaknya ingin, nawarin gitu kan. Nah, kemudian berikutnya ada al-alaqah as-sabiqah lit takhotub ya. Nah, itu jadi, makna dari kalimat itu juga dipengaruhi oleh, eee, kalimat sebelumnya atau peristiwa sebelumnya. Mungkin sebelum berbicara sama kita, dia bertengkar atau mungkin dia habis guyon terus ngomong itu kan, itu maknanya juga mungkin bisa berbeda. Kemudian berikutnya yang keenam ada al-bi'ah, al-madiyah, al-muhayyatah. Nah, itu juga, makna kata itu juga dipengaruhi oleh lingkungan ya, gaya bahasa itu juga dipengaruhi oleh lingkungan gitu kan intinya. Nah, oke, itu kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramudara Tasya dari kelompok 1. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari bagian al-makna an-nisabi. Jadi menurut pengertian yang saya lihat di kamus, al-makna an-nisabi itu adalah arti kata yang relatif. Tuh. Nah, di sana itu mengandung kalimat-kalimat atau kata yang bermakna relatif, seperti contohnya korib, bait, sogir, kayak dekat, jauh gitu. Menurut sebagian orang mungkin ini dekat, tapi menurut sebagian orang mungkin jauh, seperti itu. Jadi relatif. Nah, itu semua tergantung pada keadaan psikologis pembicara dan konteks umum percakapan. Nah, relativitas kata-katanya itu muncul dari contoh-contoh berikut ini. Yaitu yang pertama, misalkan kata-kata relatif bervariasi dari satu orang ke orang lain. Apa yang menurut Anda jauh, mungkin di mata orang itu dekat. Misalnya, yang kedua juga estimasi bervariasi dari waktu ke waktu. Apa yang kalian katakan tentang hari ini itu dekat, mungkin itu bisa berarti jauh untuk besok gitu. Itu tergantung pada keadaan psikologis pembicara dan konteks umum percakapan. Terus juga yang ketiga itu estimasi bervariasi sesuai dengan yang dijelaskan. Misalnya, gajah kecil lebih besar dan kelinci besar. Di sini kecil menjadi lebih besar dari hebat karena arti relatif dari kata-kata ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu al-makna an-nafsi, yaitu artinya al-makna an-nafsi itu arti psikologis. Kata dalam bahasa tersebut memiliki arti dasar yang sebagian orang menyebutnya sebagai semantik, dengan arti semantik. Ini adalah arti leksikal. Atau yang kamus indikasikan dengan kata tersebut. Beberapa kata memiliki makna emosional dan sentimental di samping konotasi dasarnya. Kata-kata tersebut yang memiliki makna psikologis atau emosional adalah amun, abun, seperti ayah, ibu, teman, paman, kayak memiliki arti emosional. Waton kayak mengandung arti gitu, kayak ibu adalah seseorang yang selalu dekat dengan kita. Nah, itu memiliki arti-arti seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang al-makna wa ta'rifi. Jadi arti dan definisi. Nah, jadi kayak bagaimana kita mendefinisikan, mengetahui dan menjelaskan arti sebuah kata.
itu. Dalam hal ini al-makna wa ta'rifi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama at-ta'riful wasfi, yaitu definisi deskriptif, memberikan gambaran tentang sesuatu seperti itu. Terus yang kedua yaitu tentang at-ta'rif al-wadhifi, definisi fungsional, untuk memberikan fungsi pengenal, misalnya untuk kata benda, preposisi untuk kata benda. Nah, yang ketiga yaitu at-ta'rif al-isyari, yaitu definisi indikatif, mengacu pada apa yang ingin Anda definisikan. Misalnya al-indalib huwa dzalik. Terus yang keempat yaitu definisi ordinal atau at-ta'rif at-tartibi, mengetahui melalui pernyataan tentang urutan seperti itu. Terus yang berikutnya yang kelima yaitu at-ta'rif at-tarodifi atau sinonim. Misalnya arti kata kaya berarti itu banyak uang seperti itu. Terus yang berikutnya at-ta'rifi at-tadodi, yaitu bertentangan atau anonim. Misalkan kaya berarti miskin. Nah, untuk yang untuk yang terakhir yaitu at-ta'rif al-andowai, definisi eklektik, untuk menunjukkan hubungan impulsif antara satu kata dengan kata lainnya. Misalnya apel adalah suatu jenis dari buah-buahan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari al-makna an-nisabi, al-makna an-nafsi, dan al-makna wa ta'rifi.